pemeriksaannya ada di samping tempat tidur pasien. Aduh, bentar. Ada di klinik, di rumah pasien, sama di panti jompo, dan di kantor dan lain-lain. POCT juga digunakan sebagai alternate seat testing atau AST, atau juga alat uji alternatif. Ada beberapa keuntungan menggunakan POCT, antara lain, yang pertama adalah hasil tes keluar lebih cepat, yang kedua, memungkinkan pasien mendapatkan tindakan medis dengan cepat, yang ketiga, diagnosis dan pengobatan lebih cepat, yang keempat, memungkinkan waktu pemulihan pasien lebih cepat, dan yang terakhir, biaya lebih terjangkau. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan POCT. Yang pertama, petugas diberi pelatihan sebelum menggunakan POCT. Lalu yang kedua, saat menggunakan POCT, lakukan prosedur dengan hati-hati dan seksama. Yang ketiga, melakukan perawatan dan kontrol POCT. Adapun jenis-jenis pemeriksaan yang umumnya menggunakan alat POCT. Yang pertama, bed-tied, natriuretic peptide atau BNP. Yang kedua, ada juga koagulasi atau pembekuan. Pemantauan koagulasi digunakan untuk memantau pasien dengan gangguan pembekuan yang menerima terapi. Beberapa instrumen genggam digunakan untuk pengukuran di samping tempat tidur. Beberapa hanya menggunakan satu tetes darah utuh yang diperoleh dari tusukan kulit orang lain menggunakan darah sitrat diperoleh dari venipunctur. Hasil biasanya dapat diperoleh dalam 5 menit atau kurang. Yang ketiga, kimia. Terus kemudian ada glukosa. Pemeriksaan glukosa di samping tempat tidur adalah tes kimia yang paling umum dilakukan oleh POCT. Glukosa ditentukan dengan tusukan kulit dan strip reagen. Terus spesimen yang diuji adalah darah. Langkah-langkah tes glukosa darah itu ada 5 langkah. Yang pertama itu pastikan untuk membaca dan memahami petunjuk untuk menggunakan alat. Kedua, pastikan alat sudah terkalibrasi. Ketiga, itu jarinya dipijat dulu, terus ditusuk dengan lancet. Terus keempat itu tetesan pertama dibuang, lalu tetesan kedua itu dioleskan di strip dan dibaca pada alat. Hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C dapat dianalisis sebagai pembebasan sialia uji menggunakan monitor pengujian portable genggam. Contoh pembebasan sialia perangkat adalah pemeriksaan diagnostik A1C sekarang sistem imun multitest A1C. Perangkat ini dirancang untuk klinik dan rumah sakit untuk mengelola pasien diabetes. Tes memantau efektivitas jangka panjang terapi diabetes dengan memberikan hasil dari A1C, protein yang berhubungan dengan kadar glukosa darah rata-rata selama 4-6 minggu. Kardiak troponin T. Kardiak troponin T atau TNT jantung adalah bagian dari protein kompleks dalam otot jantung yang membantu interaksi aktin dan miosin. Otot jantung yang rusak melepaskan TNT jantung dan kadar plasma TNT jantung meningkat dalam waktu 4 jam setelah infark miokard akut atau serangan jantung. Kadar plasma TNT jantung tetap tinggi hingga 2 minggu. Dan levelnya dapat membantu menentukan sejauh mana kerusakan dan prognosis pasien. Pemeriksaan POCT TNT jantung dilakukan menggunakan darah lengkap, antikoagulan, hasilnya itu ada dalam waktu 15 menit. C. Lemak. Kadar kolesterol dapat ditentukan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin untuk memantau terapi dengan obat penurun kolesterol. Beberapa penentuan POCT menggunakan tes kartu warna sekali pakai. Tes ini menggunakan seluruh darah, baik dari tusukan kulit atau sampel vena heparin.
darah diterapkan pada kartu, dan warna penentuan dilakukan setelah reaksi berlangsung. D. Gas darah dan elektrolit. Beberapa instrumen tersedia yang dapat menganalisis gas darah arteri, konsentrasi oksigen dan karbon dioksida, dan pH. Dan elektrolit umum, natrium, kalium, kalsium, klorida, dan bikarbonat. Karena kerumitannya, semua instrumen ini memerlukan kalibrasi yang cermat dan lebih banyak pelatihan daripada instrumen yang lebih sederhana, seperti penganalisa hemoglobin, spesimen yang diuji darah. E. B-type natriuretic peptide dikenal sebagai peptida natriuretik otak, adalah hormon yang dibuat oleh jantung sebagai respon terhadap ekspansi ventrikel, volume, dan tekanan yang berlebih. Produksinya meningkat pada pasien dengan penyakit jantung kongestif atau CHD. Pengukuran BNP di samping tempat tidur memudahkan praktisi untuk dengan cepat membedakan antara penyakit paru obstruktif kronik, PPOK, dan PJK atau penyakit jantung koroner yang mungkin memiliki gejala serupa. BNP juga dapat dipantau untuk menentukan efektivitas terapi PJK. Tes BNP membutuhkan sampel darah utuh yang dikumpulkan dalam etilen diamintetraasetat asam atau EDTA. Ini video tentang VOCT. Di dalam video itu ada pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Di video itu tentang pemeriksaan VOCT untuk glukosa darah. Bisa diputar juga ya? Iya, Bu. Ini kalau disimpan di situ kan kita harus langsung. Oh, ini sudah ya, sudah mulai. Pertama itu petugasnya memperkenalkan diri, terus menyiapkan alat dan bahan, ada glukosameter, lancet, alkohol swab 70%. Itu bisa juga dengan alat bantu pensil apa ya? Pokoknya pensil nanti cetek gitu. Oh, pen klik.
Untuk pengambilan darahnya itu biasanya itu jari nomor 3 karena di situ tuh pembuluh darahnya sedikit gitu, jadi nggak terlalu sakit. Terus pertama itu strip glukosanya dimasukin ke alatnya sampai dia itu normal gitu, nggak ada angkanya. Terus lansetnya dimasukin ke penclick. Biasanya tuh di penclicknya ada pengaturan jarumnya, kedalaman jarumnya gitu. Terus jarinya dipijat, habis dipijat itu bagian yang akan ditusuk diusap pakai alkohol swab. Setelah selesai itu sticknya nanti dibuang. Cara buangnya itu nanti ada klikannya gitu buat biar sticknya copot. Nah, terus lancetnya itu dimasukin ke safety box. Itu video tentang VOCT. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Izin tanya. Boleh. Mau nanya apa? Pertanyaannya, hasil yang didapat dari POCT itu POCT ini hasilnya tuh bisa dipercaya atau enggak? Oke. Aku mau coba jawab ya. VOCT itu kan alatnya udah terverifikasi ya, udah diakui juga. Jadi kemungkinan itu hasilnya itu udah akurat, udah pasti betul gitu. Tingkat akurasi dan presisinya udah diakui sama nasional, internasional mungkin. Ya, baik. Oke, thank you. Iya, Awul. Saya tambahkan sedikit.
Untuk yang alat ini sebetulnya itu ada perbedaan. Ya, jadi sebaiknya alat-alat untuk yang VLCT ini itu biasanya kita hanya untuk screening awal. Ya, jadi untuk kebenaran ataupun untuk proses misalnya pasiennya lagi terapi ya, jadi kita perlu data yang berkelanjutan gitu ya. Biasanya itu sebaiknya tetap ke laboratorium yang besar dengan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, ini makanya apalagi untuk penggunaan alat VLCT ini kan sekarang banyak yang digunakan oleh yang bukan punya kewenangan gitu ya. Masyarakat awam sekarang juga atau masyarakat umum lah ya, bukan awam lagi, umum mereka sudah punya juga ya, terutama ya. Di sini kan tadi pemeriksaannya banyak ya. Bisa apa tadi kimia ya, kemudian hematologi, ada HbA1c, kemudian neuropeptida atau BNP ya, dan macam-macam. Nah, ini kan tidak semua orang harus bisa. Nah, yang sekarang dipakai oleh masyarakat umum adalah yang untuk pemeriksaan gula, biasanya asam urat, kolesterol gitu. Ya, untuk yang lain-lain mungkin dia tidak tahu gitu ya. Nah, jadi makanya itu perlu diperhatikan karena tadi ya ada sebetulnya kalibrasinya, kemudian ada untuk pengujian quality controlnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak sembarangan ya. Nah, cuman kan sekarang masyarakat umum semuanya punya yang menggunakan alat ini. Nah, tadi untuk hasilnya itu memang untuk screening awal itu bisa digunakan. Tapi biasanya memang ada perbedaan kurang lebih 20%-an lah. Gitu. Itu tambahan dari saya mungkin sementara. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Oleh. Sok mau nanya apa? Iwan, Ya, kenapa tadi pas darahnya keluar gak boleh diperas-peras di situnya? Mahal gak Yohan PO City? nggak boleh diperas gimana nih? Tadi di video pas disuntikin kan, terus di situnya teh ada ini apa sih di translate-nya darahnya nggak boleh diperas-peras. Diperas atau dipijat, dia dipijat di dekat lubang tusukan. Nah, sok dijawab dulu. Ditampung dulu ya pertanyaannya.